Yuk, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini akan mempresentasikan tentang dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Ya, dimulai dari perkenalan dulu kelompok, dimulai dari sebelah kiri. Ya. Kenalkan, nama saya Emil Sril. Kenalkan, nama saya Naswa. Kenalkan, nama saya Melina. Perkenalkan, nama saya Lutfi. Dan saya sendiri Muhammad Iksananda Rizky, selaku ketua dari kelompok 4. Ya, pause dulu. Kebencet gak sih? Kebencet. Pendahuluan. Atmosfer merupakan selimut gas yang menyelimuti beberapa planet termasuk bumi. Atmosfer terletak di ruang angkasa dan berada di lapisan terluar bumi. Dilansir dari ensiklopedia Britannica, pengertian atmosfer adalah lapisan gas dengan ketebalan ribuan kilometer yang terdiri atas beberapa lapisan dan berfungsi melindungi bumi dari radiasi dan pecahan meteor. Ketebalan atmosfer mencapai 1000 km dari permukaan bumi. Kandungannya terdiri dari beberapa gas, yaitu 78% nitrogen, 21% oksigen, 0,9% argon, dan 0,03% karbon dioksida. Sisanya uap, air, krypton, neon, xenon, hidrogen, kalium, serta 0,7% ozon. Kompetensi dasar menganalisis dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Menyajikan proses dinamika atmosfer menggunakan bagan gambar grafik atau peta. 2. Indikator pencapaian kompetensi. Mengamati dan mempelajari pengertian atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan melalui berbagai sumber atau media. Mengidentifikasi tentang dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Mengidentifikasi tentang karakteristik lapisan-lapisan atmosfer bumi. Mengidentifikasi terjadinya perubahan iklim global. Mengidentifikasi tentang karakteristik lapisan-lapisan atmosfer bumi. Mengidentifikasi berbagai tipe iklim. Menemukan data dan informasi tentang pengubahan unsur cuaca dan interpretasi data cuaca. Menunjukkan persebaran iklim di dunia. Prasyarat. Kalian harus mengikuti petunjuk atau instruksi di modul tersebut dan jawab pertanyaan latihan soal dengan jujur dan serius, supaya mengetahui pencapaian yang diperoleh dan memudahkan dalam belajar. Kegiatan pembelajaran. Atmosfer ialah lapisan gas dengan ketebalan ribuan kilometer yang terdiri atas beberapa lapisan dan berfungsi melindungi bumi dari radiasi dan pecahan planet lain. Meteorologi adalah ilmu yang mempelajari atmosfer yang menekankan pada lapisan udara yang menyelubungi bumi. Beberapa hal pokok yang dipelajari dalam meteorologi di antaranya adalah angin, awan, cuaca, guntur, gejala cahaya, endapan air di udara, serta suhu tekanan udara. 2 bagian utama atmosfer. 2 bagian utama yang dipelajari di atmosfer sebagai berikut. Bagian atmosfer atas. Bagian atmosfer atas yang dimonitor dengan menggunakan balon yang dilengkapi dengan meteorogram, alat pencatat temperatur, tekanan, dan basa udara. Juga balon yang dipasangi alat berupa radio sonde yang dapat memancarkan hasil penyelidikan mengenai temperatur, tekanan, dan lengas udara ke permukaan bumi. Bagian atmosfer bawah. Bagian atmosfer bawah yang dimonitor dengan beberapa alat pencatat secara langsung dengan menggunakan termometer, anemometer, altimeter, barometer, dan alat lainnya. Lapisan pembatas antara lapisan troposfer dengan stratosfer disebut tropopause, merupakan temperatur yang relatif konstan. Pada lapisan tropopause, aktivitas udara secara konveksi akan terhenti. Lapisan troposfer di kutub setinggi kurang lebih 8 km dengan suhu kurang lebih
min 46 derajat Celcius, di daerah sedang setinggi kurang lebih 11 km suhu dengan kurang lebih min 50 derajat Celcius, dan di daerah ekuator setinggi kurang lebih 16 km dengan suhu kurang lebih 50 derajat Celcius. Temperatur troposfer relatif tidak konstan, yang berarti semakin tinggi posisinya akan semakin rendah temperaturnya. Stratosfer berada pada 12-60 km dari muka bumi. Stratosfer terdiri atas lapisan panas dan lapisan campuran teratas. Pada ketinggian 35 km terbentuk ozon di stratosfer, dan perbedaan ketinggian pada lapisan ini akan menyebabkan perbedaan temperatur. Peralihan antara stratosfer dan mesosfer disebut stratopause, yang temperaturnya relatif konstan. Daerah stratopause ini ketinggian 50 km suhu mencapai 5 derajat Celcius. Lapisan ozon adalah lapisan yang melindungi troposfer dan permukaan bumi dari radiasi sinar ultraviolet yang berlebihan sehingga tidak merusak kehidupan bumi. Mesosfer berada pada 60-80 km dari muka bumi. Mesosfer berfungsi sebagai lapisan pelindung bumi, dan kejatuhan meteor yang menuju bumi akan terbakar dan hancur sebelum sampai di permukaan bumi. Temperatur berkisar antara minus 50 Celcius sampai 70 Celcius. Mesosfer terletak di antara lapisan stratopause dan mesopause. Lapisan peralihan antara mesosfer dengan stratosfer disebut mesopause. Termosfer berada 80-100 km dari muka bumi. Sebagian molekul dan atom-atom udara mengalami ionisasi pada lapisan ini. Peristiwa penambahan dan pengurangan elektron menghasilkan cahaya yang berwarna-warni. Cahaya ini sering terjadi di kutub utara dan selatan yang disebut aurora. Temperatur termosfer berkisar antara 40 derajat Celcius sampai 1232 derajat Celcius. Ionosfer berada 100-800 km dari muka bumi. Seluruh atom dan molekul udara mengalami ionisasi di dalam lapisan ini. Daerah ionosfer berkisar mengandung muatan listrik. Terdapat 3 lapisan pada ionosfer, yaitu lapisan Kennedy heaviside, lapisan E. Pada ketinggian antara 100-200 km, lapisan Appleton lapisan F. Pada ketinggian 200-400 km, gelombang radio mengalami pemantulan atau gelombang panjang dan pendek. Pada kedua lapisan di atas, lapisan atom berada pada ketinggian 400 sampai 800 km. Exosfer berada pada lebih dari 800 km sampai 3.260 km pada muka bumi. Exosfer merupakan lapisan atmosfer yang paling luar atau jauh dari bumi. Pada lapisan inilah meteor mulai berinteraksi dengan susunan gas atmosfer bumi. Pengaruh gaya berat dan gravitasi bumi pada lapisan ini sangat kecil. Penyelidikan atmosfer dan kegunaannya. Penyelidikan atmosfer mempunyai beberapa fungsi utama, antara lain sebagai berikut. Sebagai pedoman dalam membuat ramalan cuaca atau perkiraan cuaca jangka pendek ataupun jangka panjang.
Ramalan cuaca sangat penting bagi kepentingan pertanian, penerbangan, pelayaran, peternakan, dan lain-lain. Sebagai dasar untuk menyelidiki syarat-syarat hidup dan ada tindakan kemungkinan hidup di lapisan udara bagian atas. Sebagai pedoman untuk mengetahui kemungkinan-kemungkinan dilakukannya hujan buatan di suatu wilayah tertentu. Untuk mengetahui sebab-sebab gangguan yang terjadi pada gelombang radio, televisi, dan menemukan cara untuk memperbaiki hubungan melalui udara. Penyelidikan atmosfer tersebut bertempat di stasiun meteorologi atau observatorium meteorologi. Unsur-unsur cuaca dan iklim. Iklim adalah rata-rata cuaca pada suatu wilayah yang luas dan dalam waktu yang lama, lebih kurang selama 30 tahun. Sedangkan cuaca adalah kondisi atmosfer pada suatu tempat yang tidak luas pada yang relatif singkat. Dalam pengertian yang lebih singkat, cuaca ialah keadaan udara pada saat tertentu di suatu tempat. Cuaca mempunyai jangkauan waktu 24 jam dan jika lebih merupakan perkiraan cuaca, keadaan atmosfer dapat diamati setiap hari. Misalnya pada hari berawan, hari hujan, hari angin kencang, dan sebagainya. Unsur-unsur cuaca. Komponen cuaca antara lain terdiri atas temperatur udara, tekanan udara, curah hujan, angin, awan, kelembapan udara, dan curah hujan. Tekanan udara. Permukaan bumi ini secara langsung ditekan oleh udara karena udara memiliki massa. Karena udara adalah benda gas yang menyelimuti bumi dan mempunyai massa, akan terjadi peristiwa di bawah ini. Massa udara menumpuk di permukaan bumi dan udara di atas menindih udara di bawahnya. Tekanan ini dinamakan tekanan udara.